Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video, yaitu yang saya rekam dari salah satu komarnya Habib ya. Yang mana di sana itu ada Qori yang menyatakan begini. Pak Qori ini menyatakan menjawab tantangan dari Kiai Alawi yang menantang Qori ini untuk berdebat diskusi begitu. Jadi Pak Qori ini ketika ditantang oleh Kiai Alawi begini, sebenarnya begini katanya beliau ini, yaitu tantangannya tidak resmi begitu. Yang menantang itu hanya Kiai Syarif dari Tegal saja, tidak secara langsung Kiai Alawi ini menantang Pak Qori ini atau yang disebut oleh teman-teman sebagai Tunggu Qori ya. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian kita akan berikan ulasan. Nanti di dalam video itu kita tahu bahwasanya kapan sebenarnya diskusi itu mau disanggupi oleh Pak Qori ini. Kalau tidak keliru itu nanti malam ya di channel Pada Suka. Tapi untuk selanjutnya atau keterangan selanjutnya kita saksikan videonya sampai selesai, kemudian nanti kita akan berikan sedikit komentar ya. Sama saya, tapi terasa sepertinya Iman gak berani ya, gak berani diskusi. Terus dia mau ngundang saya ke ke YouTube dia, wawancara di media ini lewat online. Kan gak ada lawannya tadinya. Saya bilang gak usah harus ada lawan. Kamu telepon aja Alawi karena dia katanya nantang debat sama saya gitu kan. Nah insya Allah nanti malam jam 8.30 ya, tolong sampaikan kepada semua halayak untuk hadir dan menyaksikan perdebatan online di YouTube. Gitu. Jam berapa Tengku? Nanti malam jam 8.30 dimulainya. Nah 9. 8.30 ya. Di YouTube-nya siapa? Yusuf Mars. Nama Yusuf Mars. Nama YouTube-nya itu Pada Suka TV. Oh, di Pada Suka TV, oke. Tapi online kan, jadi langsung nggak kan biasa Pada Suka TV suka dipotong-potong tuh Tengku, jadi bahaya juga. Iya online. Online, kalau online kita kawal lah insya Allah. Ya dikawal gitu. Iya. Insya Allah. Saya bilang dia minta saya jangan manggil Imat dengan Imat gitu kan. Oh enggak, saya kedap mikir geringnya. Kedap, tunggu bentar. Mah. Sepatunya ke mana? Iya ya, teleponnya polok ruangan Polimed di mana Cen? Di usaha ITN sa. Siap gimana Tengku? Iya, jadi tadi telepon sebenarnya nggak ada rencana debat sama si Alawi. Ya. Tapi saya minta karena Imat nggak berani debat sama saya minta agar Alawi itu yang nantang saya suruh naik untuk diskusi nanti malam biar ada lawan. Tapi jangan keluar masalah, bahas sesuai dengan tesisnya Imat. Kalau saya dulu membela tesis Imat dengan ilmu, maka sekarang jangan lari kemana-mana. Tesisnya Imat yang sesuai dengan pemikiran Imat. Saya bilang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Tengku debatnya ntar malam sama siapa? Dengan Alawi gitu kan. Karena jadi gini. Alawi, Ustadz Alawi, Kiai Alawi yang katanya nantang debat saya di Bandung. Di Gus Muafik itu. Yang orang Bandung itu. Nah, itu. Tadinya kan Pada Suka TV telepon saya itu dalam arti ingin wawancara. Kenapa saya itu berbalik arah gitu loh, paham ya? Ya. Saya bilang semua data sudah saya dapat, insya Allah. Terus gini,
panggil Imad untuk diskusi sama saya di pada Suka TV. Kan itu sudah ada voice saya kan, bahkan dapat sekaligus dapat undangan kan. Nah, dapat undangan ke Imad untuk diskusi sama saya, Imad malah takut, nggak berani. Cuman mereka membuat sistem untuk agar Imad nggak malu. Akhirnya dibikinlah framing untuk ditantang saya sama Alawi. Sampai hari ini tidak ada satu surat pun yang membuat tantangan ke saya dari secara resmi. Itu hanya berita dari si Umle, si kumis lele, nyap-nyap di media. Itu saja yang ingin disampaikan. Saya sampai hari ini belum pernah dapat telepon tantangan debat dengan si Alawi, ya, dengan saya, baik secara tertulis ataupun secara telepon atas orang yang bersangkutan. Jelas ya? Kecuali orang-orang yang tapping-tapping di bawah di TikTok yang nyap-nyap doang, dan video yang beredar itu pun bukan bahasa Alawi tetapi bahasa si kumis lele. Oke? Jelas? Nah, hari ini saya realisasikan. Saya sendiri minta sama Yusuf Mars, pemilik pada Suka TV, untuk mengundang si Alawi debat sama saya secara online. Kalau kita saksikan dan kita perhatikan video dari Pak Kori ini kan begini, sebenarnya di awalnya itu melayangkan diskusi atau mengajak diskusi itu kepada Kiai Imad, tapi Kiai Imadnya dikatakan itu tidak berani. Entah benar atau tidak, saya kira mungkin bukan tidak berani ya, karena saya tahu sendiri gimana Pak Kori atau Tengku Kori ini ketika dia berdiskusi ya. Ya, teman-teman juga tahu mungkin yang nonton seperti apa, karakternya seperti apa ya. Kemudian dia kemudian juga mengatakan begini, sebenarnya dia tidak mau diskusi dengan Ki Alawi. Cuman kemudian ketepatan saja mungkin bahasanya seperti itu. Ki pada Suka itu kan mewawancara dia, Pak Kori ini, untuk memberikan klarifikasi atau pernyataan gimana nih kok bisa balik arah dukung Pak Alawi gitu. Kemudian dia pengen ada lawan diskusinya, maka dia menyuruh untuk mengundang Kiai Alawi. Dan ini kan dadakan seperti itu ya, nanti malam ya. Apakah dia mau atau tidak, dalam artian punya kesempatan atau tidak, kan tidak paham seperti itu. Kan kalau dadakan itu bisa saja Kiai Alawinya punya acara atau punya kesibukan apa, kan tidak bisa kita, atau tidak bisa saja nanti di framing ya. Di framing misalnya nggak berani atau gimana, kan tidak begitu seharusnya konsepnya nanti ya. Sebenarnya kalau memang janjian 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya, kemudian ketika tidak mau, mungkin kita bisa ada indikasi ke sana begitu. Ini kan dadakan ya nanti malam. Videonya ini saya rekam tadi. Ini kemudian layangannya diajaknya itu nanti malam. Entah beritahunya kepada Ki Alawi atau penyebaran infonya itu kapan, wallahu alam ya. Tapi kalau dadakan, saya kira kalau tidak bisa hadir ya nanti mungkin ya dimaklumi karena dadakan begitu. Karena orang juga punya kesibukan masing-masing. Kemudian begini, menurut saya materi debatnya itu yang saya tahu dari Kiai Sarif itu, yang dilayangkan, yang ditujukan kepada Pak Kori ini atau Tengku Kori ini adalah seputar pembelaan dia terhadap keabsahan dari nasab Alawi ini, bukan dari tesis Kiai Imad. Itu kan beda nanti, apa namanya itu, pembahasan nanti beda kan. Kalau dia sebagai Pak Kori atau Tengku Kori ini membela, atau paling garda paling depan, atau orang yang sebagai ujung tombaknya membela, nanti argumentasinya seperti apa itu. Kalau Kiai Alawi ini setahu saya spesialisasinya itu dalam bidang sanad itu ya, sanad silsilah, sanad hadis begitu kayaknya ya tuh beliau itu, dan sudah membuat beberapa buku sepertinya begitu. Tapi saya belum pernah membaca bukunya beliau itu. Jadi kalau misalnya Pak Kori ini atau Tengku Kori ini misalnya pengen membedah tesisnya Kiai Imad, sedangkan dari Kiai Alawi ingin membahas tentang keabsahan yang Alawi dari sisi sanad atau rijalul hadis atau silsilah sanad, maka nanti kan tidak nyambung sebenarnya begitu. Karena yang dituntut setahu saya dari Kiai Sarif itu adalah dari sisi sanad sebenarnya begitu, setahu saya.
Entah kalau nanti umum ya enak misalnya, entah misalnya Ki Alawi tidak menuntut dari sisi sanad saja, boleh mengkaji keabsahannya melalui tesis Kiaimat. Berarti kan bukan membahas tentang masalah keabsahan nasab Alawi, tapi membahas tentang tesis Kiaimat gitu nanti. Seharusnya kan begitu nanti ya. Ya seperti apa nanti jalannya diskusi, ya semoga berjalan dengan lancar saja begitu. Saya harapkan nanti tidak seperti yang sebelum-sebelumnya atau yang sesudah-sudahnya Pak Kori ini atau Togo Kori ini ketika berdiskusi, ya orangnya seperti itu. Ya, tapi mau ikut pelan-pelan satu-satu gitu. Tapi saya lihat orangnya sekarang ini ya masih tetap saya lihat begitu. Salah satu buktinya adalah saya lihat dua kali, salah satunya di channel saya. Di channel saya itu dirungkatkan atau kena banned selama 7 hari itu gara-gara Pak Kori ini itu menampilkan video gambar porno di channel saya, sehingga di ban begitunya selama atau kena pelanggaran selama 7 hari. Dan saya juga melihat di channelnya teman-teman juga satu kali saya lihat tadi itu dia menampilkan gambar porno juga, tapi akunnya tidak ke-banned. Ya mungkin dia sudah diatur dulu, karena saya nggak tahu ya sebenarnya seperti apa cara live itu. Baru belajar belakangan ini, baru belajar setelah ke-banned saya belajar bagaimana men-settingnya begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.